Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Sri Rahayu dengan nomor NIM 240201010214 dengan mata kuliah Ekonomi Mikro, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ekonomi Mikro mengenai analisis kondisi ekonomi mikro Indonesia saat ini. Termasuk yang pertama, identifikasi isu ekonomi mikro terkini. Yang pertama, daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga menjadi isu utama. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap di atas 5%, data menunjukkan bahwa daya beli masyarakat relatif lemah, meskipun konsumsi menjadi komponen utama pertumbuhan. BPS mencatat ekonomi tumbuh 5,11% di 2025, dengan konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama. Namun, keterbatasan daya beli masih menjadi sorotan ekonomi. Yang selanjutnya, harga barang dan inflasi terkendali namun tidak merata. Menjadi terbagi dua. Yang pertama, konvensi umumnya rendah dan terkendali dalam koridor target Bank Indonesia. Bahkan sempat mencatat deflasi dalam beberapa periode karena diskontasi listrik dan surplus pasokan komoditas makanan. Namun, dalam beberapa periode tertentu, kelompok food menunjukkan tekanan harga yang lebih tinggi. Masuk ke bagian berikutnya, upah minimum dan biaya produksi. Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP untuk 2025 sebesar lebih dari 6,5% sebagai respon terhadap kebutuhan daya beli buruh yang memicu diskusi tentang inflasi ekonomi mikro terhadap pelaku usaha termasuk UMKM. Selanjutnya, UMKM menghadapi tekanan penurunan omset. Keluhan dari pelaku UMKM menunjukkan bahwa penurunan omset usaha mikro dan kecil terkait dengan turunnya daya beli konsumen tetap menjadi tantangan. Kita masuk ke bagian kedua, analisis isu dengan konsep ekonomi mikro. Pertama, permintaan dan penawaran. Permintaan agregat konsumsi masih kuat sebagai tenaga utama pertumbuhan ekonomi. Tetapi secara mikro daya beli individual masih relatif lemah karena pendapatan real rumah tangga belum tergeser signifikan. Tingkat inflasi yang rendah atau deflasi menunjukkan penurunan permintaan pada jumlah barang dan jasa tertentu di pasar domestik, yang merupakan gejala konsumsi rumah tangga yang berhati-hati atau menurun. Yang kedua, teori upah dan pasar tenaga kerja. Kenaikan upah minimum atau UMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan buruh, meningkatkan konsumsi. Namun, menurut teori ekonomi mikro, biaya tenaga kerja yang lebih tinggi dapat mendorong produsen mengurangi jumlah pekerja atau mengalihkan biaya tersebut ke harga jual, khususnya pada usaha kecil yang profit marginnya tipis. Yang ketiga, elastisitas harga dan pendapatan. Inflasi rendah atau deflasi menandakan elastisitas permintaan harga relatif tinggi pada barang konsumen utama. Harga turun tetapi permintaan tidak meningkat. Cukup signifikan mencerminkan sensitivitas permintaan terhadap pendapat dan psikologi konsumen. Selanjutnya, biaya produksi dan struktur pasar. Biaya produksi UMKM dipengaruhi oleh pertumbuhan biaya bahan baku dan tenaga kerja. Jika biaya meningkat, upah minimum produsen kecil sulit bersaing dengan pemain besar tanpa efisiensi atau intensi pemerintah. Hal ini terkait konsep biaya marginal dan pendapatan marginal serta dampaknya terhadap probabilitas UMKM. Masuk ke dampak isu terhadap pelaku ekonomi. Yang pertama, konsumen rumah tangga terbagi menjadi dua. Kondisi daya beli yang lemah membatasi konsumsi barang atau jasa esensial. Yang kedua, harga termasuk terkendali oleh inflasi rendah, tetapi konsumsi tetap lambat, yang menunjukkan preferensi mengurangi pengeluaran di luar kebutuhan pokok demi penghematan. Akibatnya, konsumen beralih ke barang substitusi lebih murah,
menunda pembelian besar, serta tekanan pada permintaan agregat besar. Yang kedua, produsen atau UMKM. Produsen kecil menghadapi tantangan biaya tenaga kerja yang meningkat dan perubahan permintaan konsumen yang melemah. Selanjutnya, penurunan omset yang dilaporkan UMKM merupakan cerminan dari tekanan mikro, yaitu margin keuntungan turun dan daya saing tekanan biaya produksi. Akibatnya, produsen harus mencari efisiensi biaya atau diversifikasi produk yang bisa berupa pengurangan tenaga kerja atau perubahan struktur harga. Berikutnya, pemerintah. Pemerintah berperan memainkan kebijakan fiskal dan moneter agar konsumsi dan pasar tetap stabil. Kebijakan UMP dan stimulasi berbeda. Subsidi diskon listrik diambil untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga, tetapi pemerintah juga harus menyeimbangkan inflasi versus pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan upah minimum dan stimulasi untuk menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat, stabilitas harga, serta produktivitas usaha. Yang keempat, saran atau usulan kebijakan berdasarkan teori ekonomi mikro. Kebijakan untuk meningkatkan daya beli konsumen. Yang pertama, subsidi selektif dan bantuan tunai kepada kelompok pendapatan rendah menengah atau konsumsi tidak terhambat, sekaligus mendorong permintaan agregat. Yang kedua, pertimbangan program voucher konsumsi untuk produk lokal yang memiliki elastisitas permintaan tinggi. Selanjutnya, dukungan untuk UMKM dan produsen kecil. Yang pertama, insentif fiskal dan kredit murah atau terjangkau untuk UMKM agar mampu menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pendampingan pelaku UMKM dalam penerapan teknologi, pasar digital, dan efisiensi biaya produksi yang sesuai dengan teori biaya marginal versus pendapatan marginal. Yang selanjutnya, pasar dan informasi harga. Pemerintah bisa memperkuat laporan harga pasar secara transparan agar konsumen dan produsen dapat menyesuaikan permintaan dan produksi secara lebih efisien. Terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Ekonomi mikro Indonesia saat ini menunjukkan dualitas. Konsumsi tetap menjadi penegak utama pertumbuhan ekonomi rasional, tetapi daya beli rumah tangga dan tekanan biaya produksi pada UMKM masih menjadi isu penting. Kebijakan mikro harus diarahkan untuk menyeimbangkan kenaikan upah, stabilitas harga, dan peningkatan pendapatan konsumen tanpa mengorbankan profitabilitas produsen. Presentasi saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.